Terima kasih Anda masih di Ajus Pagi pemirsa. Kita ke informasi berikutnya. Sebuah video mediasi antara sejumlah pengusaha lokal di Cilegon, Banten yang diduga mengancam dan mengintimidasi pengusaha asing agar dilibatkan pada pembangunan proyek strategis nasional viral di media sosial. Harus jelas tanpa ada lelang. 5 triliun untuk hadir, 3 triliun untuk hadir tanpa ada lelang. Bagi. Selesai. Sebuah video mediasi antara sejumlah pengusaha lokal yang diduga mengancam dan mengintimidasi pengusaha asing agar dilibatkan dalam pembangunan proyek strategis nasional viral di media sosial. Dalam video tersebut, sejumlah pengusaha lokal yang mengatasnamakan organisasi pengusaha kota Cilegon diduga mengintimidasi seorang pengusaha dari salah satu perusahaan petrokimia dengan meminta dilibatkan dalam proyek perusahaan senilai triliunan rupiah kepada pengusaha asing tanpa lelang. Menyusul viralnya video tersebut, Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indranata Negara akan menindak tegas organisasi ormas maupun LSM hingga oknum yang berkedok premanisme. Berkaitan dengan premanisme ini, Polres Cilegon berkomitmen sesuai dengan perintah Pak Kapolri dan Pak Kapolda Banten, kita tindak tegas ormas-ormas yang berkedok premanisme, kemudian juga LSM juga, oknum-oknum yang berkedok premanisme, itu juga kita tindak tegas apabila ada di wilayah hukum Polres Cilegon. Sementara itu, Kapolres Cilegon juga telah memediasi antara kedua belah pihak agar tidak ada pengancaman maupun intimidasi terhadap proyek strategis nasional. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Aksi premanisme ormas di sejumlah daerah dinilai telah mengganggu iklim usaha sehingga membuat investor enggan masuk ke Indonesia. Banyaknya aksi ormas yang kebablasan ini membuat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang merevisi Undang-Undang Ormas. Buntut arogansi dan premanisme ormas di sejumlah wilayah, muncul wacana merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Revisi untuk mempercepat pembubaran ormas yang dinilai kerap mengganggu keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang merevisi Undang-Undang Ormas. Menurut Tito, banyak peristiwa ormas yang kebablasan sehingga harus ada pengawasan dan audit keuangan yang ketat. Namun, undang-undang bersifat dinamis, sehingga perubahan situasi juga bisa memengaruhi isi dan pelaksanaan undang-undang. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno juga menegaskan bahwa pemerintah perlu segera mengambil tindakan tegas terhadap aksi premanisme oleh oknum anggota ormas untuk memberikan kepastian pada dunia usaha akan iklim investasi di tanah air. Gangguan terhadap pelaku usaha di sektor investasi itu sama saja dengan mengganggu target pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8% tersebut. Nah, oleh karena itu kita harus segera melakukan tindakan terhadap aksi-aksi premanisme yang sering berkedok ormas tersebut. Sinyal yang pada dunia usaha kepada pelaku investasi bahwa Indonesia itu tidak akan mentolerir dalam tanda petik aksi-aksi koboi, ya, premanisme yang sering berkedok ormas tersebut. Nah, selain itu juga terakhir saya juga ingin menyambut dengan gembira pernyataan dari Mendagri yang menyatakan bahwa beliau siap untuk melakukan evaluasi terhadap undang-undang ormas, ya, untuk memperkuat aspek pengawasannya. Saya menyambut gembira meskipun saya rasa jika penegakan hukum dilakukan secara kuat dan konsekuen, ya, perubahan legislasi itu mungkin tidak perlu. Yang penting di lapangan pengawasan dan penegakan hukumnya itu bisa dilaksanakan secara konsekuen. Lancarnya investasi dipengaruhi dua syarat utama, yakni jaminan keamanan dan kepastian hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam program Rakyat Bersuara, nama Hercules menjadi sorotan lantaran organisasi kemasyarakatan atau Ormas GRIP yang dipimpinnya kerap dituduh sebagai biang kerok keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, pemirsa, terkait isu GRIP dibackingi oleh Prabowo juga dibantah kuasa hukum Hercules.
saudara ya Haji Maun Hercules atau klien kami menyatakan Ormas GRIP di backing oleh Pak Presiden Prabowo. Tidak pernah ada statement itu. Oke rekan, saya kan tidak bilang pernah ada statement itu. Nah, berarti Anda kan membangun opini publik malam tapi ini. Kan video yang ada ya kan bahwa hanya 2 orang yang bisa memerintah saya. Kan di video yang beredar. Itu Bang Hercules yang ngomong seperti itu. Bang Hercules pernah bilang begitu. Gimana? Ya, hanya ada 2 yang bisa memerintah saya. Ya, Pak Prabowo dan Gus Miftah saat itu. Pak Prabowo masih jadi Menhan. Nah, itu. Jadi tapi sekarang malam ini Anda menyampaikan di hadapan jutaan pemirsa kayak seolah-olah Anda membangun opini bahwa Hercules klien kami itu di backing oleh Pak Presiden Prabowo gitu. Enggak Bang, kan saya tadi kan menjawab Bang Nahak. Artinya kan saya mau menjelaskan apa yang artinya saya Bang minta Nahak. Anda cabut pernyataan seperti itu. Ya, sekarang di jutaan pemirsa nih jangan sampai nanti jadi hal yang berubah nih gitu loh. Tapi Anda mengatakan itu tadi. Kan seolah-olah itu kan opini publik, opini kita kan seolah-olah kan misalnya nih ya. Kalau opini publik yang bicara tuh bentar. publik, kalau di sini yang bicara Anda. Gitu loh, bukan publik, yang bicara Anda. Saya kan hanya menyampaikan ketika kami berangkat ke Bareskrim, ke Polri dan ke Komisi 3 kan dasarnya kan itu. Itu yang kami sampaikan. Ke Komisi 3 juga itu yang kami sampaikan. Dasarnya apa? Dasarnya bahwa Pak Haji Hercules ini klien kami di backing oleh Presiden. Makanya Anda roadshow kemana-mana gitu. Kami tidak bilang bahwa Pak Prabowo membacking. Barusan Anda bilang loh, ini jutaan pemirsa denger loh. Kalau saya katakan misalnya langsung begitu, baru. Anda ini suka membangun opini gitu loh ya, saya lihat ya. Seolah-olah. Saya tidak kita kan orang hukum. Membangun opini Bang. Kita orang hukum loh. Ya, bicara betul, harus bisa dibuktikan secara fakta loh. Ya. Ya banyak videonya, Banyak, ada videonya. Coba tolong tayangkan satu di mana klien saya Haji Hercules menyatakan ormas atau saya di backing oleh Presiden. Tolong. Saya tidak bilang begitu Bang. Ingat sekali lagi saya jelaskan, saya tidak bilang bahwa Hercules di backingi oleh Pak Prabowo. Saya tidak pernah bilang itu. Berarti saudara cabut ucapan saudara supaya jelas, jangan sampai bikin gaduh lagi. Harus gaduh lagi. Karena statement saudara yang menyatakan Pak Hercules atau GRIP di backingi sama Pak Prabowo sebagai Saya tidak presiden. bilang begitu Bang. Justru itu dicabut dulu pernyataannya. Ya, dicabut. Karena ini Bapak ini orang hukum loh. Cabut dulu pernyataannya. Pernyataan yang mana? Loh, menyatakan bahwa Pak Hercules atau GRIP itu di backingi oleh Pak Prabowo. Saya kan tidak bilang. Tadi saudara menyatakan demikian. Tadi seolah-olah dia bilang. Seolah-olah, tapi ini kan membangun opini sesat. Menggiring opini publik. Bang, publik juga udah cerdas Bang. Kita tidak coba membangun opini publik. Saya tidak. Saudara Rapen, bukan keahlian saya ini menyangkut nama baik seorang Hercules dan nama baik seorang Hercules dan GRIP. Kita tidak mau juga bahwa yang namanya presiden membacking suatu organisasi dan itu tidak pernah ada keluar dari mulutnya Pak Haji Hercules bahwa Pak Presiden membackingi Hercules ataupun GRIP. Saya pun tidak pernah bilang Bang. Saudara kan seolah-olah. Jangan dipelintir lah Bang. Loh kalau seolah-olah itu kan ini kan jangan membuat saya untuk mengeluarkan pernyataan itu. Janganlah Bang. Loh tadi sampaikan, makanya saya bilang klarifikasi dulu. Jangan sampai ini menjadi opini sesat. Orang saya nggak bilang kok. Biar publik yang menyimpulkan ya tapi nanti biar. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, ratusan pegawai sebuah hotel di Depok, Jawa Barat berunjuk rasa meminta pembayaran gaji dan THR yang belum diterima, bahkan beberapa di antaranya di PHK sepihak. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer melakukan inspeksi mendadak ke lokasi. Aksi unjuk rasa digelar oleh pegawai sebuah hotel di Kota Depok, Jawa Barat. Mereka mempertanyakan gaji dan THR yang hingga kini belum juga dibayarkan. Tak hanya itu, beberapa pegawai hotel ini juga dipecat secara sepihak. Wamenakar Emmanuel Ebenezer pun mendatangi lokasi. Ia meminta pihak hotel segera menyelesaikan permasalahan ini. Tak hanya itu, Wamenakar juga akan meminta Gubernur Jawa Barat untuk melonggarkan aturan wisuda sekolah. Ya kita misalnya ada regulasi terkait efisiensi, misalnya di sini kan terbiasa mereka ada sidang-sidang sekolah ya, wisuda sekolah, nanti kita akan coba sampaikan ke Kang Didi, Gubernur Jawa Barat untuk itu dilonggarkan sedikit lah, jangan terlalu keras gitu. Kira-kira
Karena biar hidup industri perhotelan kita. Karena mereka punya ketergantungan terhadap wisuda-wisuda, apalagi nanti ini bulan ini musim wisuda nih. Biar nanti mereka dapat duit dari yang wisuda siswa itu. Sementara itu, manajemen hotel berjanji akan berdiskusi dengan pegawai hotel untuk mencari solusi. Sudah dibicarakan tadi ya, coba masing-masing nanti mudah-mudahan ada titik temu. Kadang-kadang bagaimana harus dikondisikan semua, karena ini kan efek juga dari ekonomi makro ya, mikro, dan kebijakan efisiensi itu Januari ya kita 30% itu sulit. Semua hotel mengalami ya. 30% itu ibaratnya bayar fixed cost listrik sama itu udah berat sekali. Saat ini kondisi hotel sampai bulan Maret lalu penghasilannya jauh di bawah pengeluaran. Tak tanggung-tanggung kerugian mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee juga membuka data pemutusan hubungan kerja dari tahun 2022 hingga tahun 2025. Tidak hanya itu pemirsa, ada 3 provinsi yang menjadi daerah paling banyak di PHK dan berikut rinciannya. PHK di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat untuk tahun 2022 ada 25.114 orang. Sementara di tahun 2023 ada sebanyak 64.855 orang. Kemudian di tahun 2024 pemirsa ini meningkat menjadi 77.965 orang. Di tahun 2025 hingga bulan April sebanyak 24.036 orang harus kehilangan pekerjaannya. Sementara ada 3 sektor yang paling banyak terdampak PHK hingga bulan April 2025. Sektor industri pengolahan menjadi industri dengan jumlah PHK terbanyak, yaitu 16.801 orang. Sementara sektor perdagangan besar dan eceran sebanyak 3.622 orang. Kemudian sektor aktivitas jasa lainnya sebanyak 2.012 orang. Ya, data berikutnya pemirsa, ada 3 provinsi yang paling banyak terdampak PHK hingga bulan April 2025. Posisi pertama ditempati Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebanyak 10.692 orang. Sementara Jakarta berada di posisi kedua dengan 4.649 orang. Kemudian di Provinsi Riau pemirsa sebanyak 3.546 harus kehilangan pekerjaannya. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melayat mantan Wakil Gubernur Jakarta yang juga Bapak Pencaksilat Dunia Majen Purnawirawan Edi Marzuki Nalapraya di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur. Selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto melayat ke Bapak Pencaksilat Indonesia yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Jakarta tahun 1984 hingga 1987. Majen TNI Purnawirawan Edi Marzuki Nalapraya di Padepokan Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur. Bapak Pencaksilat Indonesia meninggal dunia pada usia 93 tahun di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Prabowo mengenang sosok Edi sebagai sosok pahlawan yang berjiwa patriot dan membesarkan pencaksilat sebagai salah satu warisan bangsa. Atas nama pribadi, kita pantas menghormati seorang pejuang, seorang pemimpin yang memberi contoh, selalu mengutamakan cinta tanah air sampai saya yakin nafas beliau terakhir. Saya kira beliau contoh seorang patriot sejati
kita lepas beliau, sekali lagi kita kehilangan pejuang yang memberi contoh yang baik. Selamat jalan Pak Edi, menghadaplah kepada Panglima yang tertinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan, dan pada akhirnya kepadanya lah kita akan kembali. Pemirsa, mantan Wakil Gubernur Jakarta Majen Purnawirawan Edi Marzuki Nalapraya tutup usia. Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono dan Rano datang untuk melayat serta sempat melakukan sholat jenazah. Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono dan Rano menghadiri persemayaman Majen Purnawirawan Edi Marzuki Nalapraya di Padepokan Pencaksilat Taman Mini, Jakarta Timur. Dalam kesempatan ini, Pramono dan Rano juga menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga almarhum. Selain menghadiri persemayaman, keduanya juga ikut menyalati jenazah dan berada pada syaf atau barisan paling depan. Sebagai masyarakat Jakarta, kami sangat kehilangan. Bagi saya pribadi ini kehilangan yang luar biasa, karena tadi Pak Nur juga bilang 2 bulan yang lalu kami baru saja diterima di rumah beliau di Puncak. Ya itulah kita bicara itu aja. Diberitakan sebelumnya Edi Marzuki Nalapraya meninggal dunia pada Selasa pukul 9:50 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Edi meninggal pada usia 93 tahun. Edi menjabat sebagai Wakil Gubernur Jakarta periode 1984 sampai dengan 1987, mendampingi Gubernur Jakarta saat itu R. Suprapto. Edi juga pernah menjadi Ketua Umum Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia dan disebut sebagai Bapak Pencaksilat Dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya bertemu dengan perwakilan negara Australia. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Sekretariat Kabinet. Pemirsa, pertemuan antara Sekretaris Kabinet dengan Duta Besar Australia untuk Republik Indonesia, Roderick Bruce Braziers, berlangsung pada Senin 12 Mei 2025. Pertemuan keduanya untuk berkoordinasi guna rencana kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Australia yang baru, Anthony Albanese, ke Indonesia pada 14 dan 15 Mei 2025. Anthony akan dilantik sebagai Perdana Menteri hari ini.